Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng bertanya kepada Mo Chen, apakah dia sebelumnya bersembunyi di dalam senjata spiritual pisau darah yang digunakan Duan Mu Hong untuk membunuhnya saat itu. Mo Chen menjelaskan, itu benar, pisau darah pada awalnya merupakan senjata immortal yang khusus aku gunakan untuk membunuh lawan, tapi aku juga berpikir untuk menggunakannya pada saat kritis. Jadi aku menyempurnakan senjata ini menjadi artefak pendamping immortal untuk mengantisipasi hal buruk menimpaku, dan hal itu benar terjadi, dan artefak ini berhasil menyelamatkan hidupku. Akan tetapi demi mempertahankan sisa jiwaku, kekuatan surgawi yang terkandung di dalam artefak pisau darah secara bertahap aku konsumsi. Selama bertahun-tahun, jadi pada akhirnya artefak ini turun peringkat dari artefak immortal menjadi senjata spiritual. Dan pada saat itu, secara kebetulan diambil oleh leluhur keluarga Duan Mu, tapi mereka tidak bisa melihat misteri pisau darah, jadi mereka hanya menggunakannya sebagai senjata spiritual biasa. Walaupun demikian, itu sudah menjadi sebuah berkah bagi keluarga Duan Mu, karena senjata ini, mereka berhasil memperoleh posisi sebagai salah satu faksi terkuat di Mansion Changlan. Setelah mendengar penjelasan Mo Chen, Jiang Cheng bergegas memuji, Raja Iblis Harimau, bagus harimau kecil, kamu berhasil menyadari bahwa ada yang salah dengan senjata pisau darah itu. Mendapat pujian itu, Raja Iblis Harimau sontak sangat gembira, dalam hatinya, akhirnya bocah ini memujiku, sekarang apa dia sudah sadar berapa pentingnya raja ini. Dengan serius Mo Chen melanjutkan perkataannya, Master Sekte Jiang, jimat kontrak yang kamu gunakan, tidak hanya membatasi jejak jiwa utamaku, akan tetapi juga memiliki efek melindungi. Meskipun aku diperbudak olehmu, tapi aku tidak perlu khawatir, karena jiwa utamaku telah ditemukan. Dengan penuh semangat, Mo Chen berteriak, sekarang tolong izinkan aku memperkenalkan diri dengan penuh gaya. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas memperlihatkan tubuh aslinya, sambil memperkenalkan diri, aku adalah Dark Immortal Venerable, Mo Chen. Meskipun kekuatanku saat ini kurang dari 1% dari puncaknya, akan tetapi jika hanya melawan seorang kultivator di bawah tahap Do Palace, aku bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, Jiang Cheng hanya menanggapi dengan wajah malas, begitu saja, ya, hanya itu. Dan ia bergegas berjalan pergi, dengan kekuatanmu itu, aku jujur saja, kamu cukup buat saja sekte, di bawah sekteku, aku tidak masalah. Ayo harimau kecil, kita pulang. Melihat dirinya diabaikan, Mo Chen bergegas menghentikan mereka, tunggu, bukankah kamu hanya berada di tahap destiny tingkat 4? Aku bahkan bisa dengan mudah membunuh tahap destiny tingkat 9, apakah aku tidak cukup layak di matamu? Bocah, bahkan kultivator di bawah tahap Saint Entering, jika aku berusaha sekuat tenaga, dan hanya mengandalkan sisa jiwa immortalku ini, aku masih bisa membunuhnya, untukmu. Dengan ekspresi acuh, Jiang Cheng menanggapi, baiklah, kamu tidak perlu membantuku membunuh siapapun, urus saja dirimu sendiri, aku mengampuni nyawamu hanya untuk amal. Mendengar perkataan Jiang Cheng, sontak membuat harga dirinya terasa diinjak-injak. Dengan kesal Mo Chen membalas, kalau begitu, cepat kembalikan jejak jiwa utamaku. Dan aku akan memastikan sektemu akan menjadi sekte nomor 1 di dunia fana, aku juga dapat menghancurkan harimau bodoh itu. Raja Iblis Harimau sontak berteriak marah, sialan, apa kamu akan membalas kebaikanku dengan keburukan? Apa kamu lupa siapa orang yang merawatmu beberapa hari ini? Mo Chen membalas, berhenti berpura-pura, bukankah kamu merawatku, hanya karena kamu ingin meminta bantuanku, untuk membawamu pergi dari sini, ketika aku pulih. Jiang Cheng membuka suara, kamu meminta jiwa utamamu, tapi jika kamu mengkhianatiku, sekteku bisa-bisa hancur karenamu, apa kamu menganggapku bodoh? Mo Chen membalas, kalau begitu, kamu bisa membantuku mencari bahan obat yang di atas peringkat Sein, sebanyak mungkin, dan aku akan menjadikan sektemu nomor 1 di dunia fana. Raja Iblis Harimau menanggapi, apa kamu pikir hanya karena kamu ingin memakan bahan obat peringkat Sein, kamu bisa dengan mudah memintanya?
Itu barang bagus, lalu apa bedanya dengan meningkatkan kekuatanku, dan aku akan memberikan sekte nomor 1. Mo Chen membalas, kentut, ketika aku memulihkan basis kultivasiku, 1 kali, maka itu bernilai 10 kali makan, resiko maupun kinerja kerja milikku lebih bagus darimu, oke. Jiang Cheng merenung, dalam hatinya, sepertinya aku memiliki banyak bahan obat kelas atas, yang ku dapatkan dari lotre, kenapa aku tidak mencoba memberikan padanya 1? Tanpa pikir panjang, ia langsung mengeluarkan 1 bahan obat, dan memperlihatkan kepada mereka, kelihatannya benda ini cukup bagus, kenapa kamu tidak mencoba memakannya? Melihat bahan obat yang dibawa Jiang Cheng, mereka berdua sontak terkejut. Ini adalah rumput embun giok mutiara crimson? Setelah terkejut beberapa saat, Mo Chen berpikir, mungkinkah bocah ini adalah putra surgawi yang legendaris? Dijelaskan, putra surgawi sangatlah misterius, memiliki potensi bakat dan keberuntungan yang tidak dapat ditandingi orang lain. Beberapa dari mereka memiliki keberuntungan jangka pendek, mereka hanya mampu berkultivasi sampai tahap immortal. Sementara beberapa dari mereka juga memiliki keberuntungan jangka panjang, yang dapat membantu mereka menjadi penguasa dunia immortal. Dapat dikatakan bahwa tidak semua putra surgawi telah berkultivasi hingga puncaknya, akan tetapi kebanyakan dari mereka yang memiliki reputasi tinggi di dunia immortal adalah putra surgawi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bocah ini mendapatkan kontrak dengan Raja Iblis Harimau, dan entah bagaimana caranya, dia juga mendapatkan jejak jiwa utamaku. Ditambah dia bisa dengan santai mengeluarkan rumput embun giok mutiara crimson. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi, dia pasti merupakan putra surgawi yang legendaris. Dikatakan bahwa seorang putra surgawi memiliki seorang kakek tua di belakangnya, jadi do surgawi membuatku jatuh ke tempat ini, ditujukan untuk melakukan ini. Tanpa basa-basi lagi, setelah Mo Chen mengambil rumput embun giok mutiara crimson, ia bergegas mengkonsumsinya. Bocah, lihatlah ini. Setelah mengkonsumsi rumput embun giok mutiara crimson, tubuh Mo Chen mulai memancarkan cahaya berwarna merah. Tak menunggu lama, dirinya yang sebelumnya hanya berbentuk jiwa hitam, sekarang telah berubah menjadi wujud manusia. Raja Iblis Harimau sontak terkejut, hanya dengan mengkonsumsi 1 rumput embun giok mutiara crimson, dia mampu memulihkan kekuatannya begitu banyak. Sambil menyombongkan diri, Mo Chen menanggapi, bagaimana bocah, mulai sekarang aku akan melindungimu, kamu bisa berjalan menyamping, tidak akan ada yang bisa melukaimu. Akan tetapi, bukannya senang karena punya pelindung yang kuat, Jiang Cheng justru menolak, jangan-jangan, tidak perlu, aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan bertanya, ngomong-ngomong bagaimana kemampuan mengajarmu, apakah kamu bisa mengajari orang lain cara berlatih? Dalam hati Mo Chen, otak macam apa yang dimiliki anak ini, kenapa dia justru bertanya apa aku bisa mengajar? Dengan tegas, Mo Chen membalas, mengajari orang untuk berlatih, tentu saja bisa, bukankah itu fungsi dasar kamu membawa kakek ini bersamamu? Itu bagus, kalau begitu mulai sekarang kamu akan menjadi pemimpin pengajar perusahaan sekte Feixianku. Selang beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah kembali menuju sekte Feixian, menemui para muridnya, yang sedang cemas. Master Sekte, kamu akhirnya kembali. Ji Linghan bergegas berlari memeluk Jiang Cheng. Master Sekte, kemana saja kamu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Jiang Cheng menenangkannya, jangan khawatir, aku hanya pergi sebentar tadi untuk mewawancarai mitra bisnis baru sekte kita. Dengan penuh semangat, ia memperkenalkan Mo Chen di sampingnya. Perkenalkan, dia adalah Penatua Mo, merupakan seorang immortal yang turun ke dunia fana, dengan kultivasi yang tak terduga. Mulai sekarang dia akan menjadi penatua pelatih sekte Feixianku, yang bertanggung jawab untuk membimbing kalian semua dalam kultivasi. Jadi jika kalian memiliki kesulitan dalam berkultivasi, kalian dapat bertanya kepadanya. Para murid bergegas menyapa penatua baru yang direkrut Jiang Cheng, selamat datang penatua Mo Chen. Akan tetapi, Mo Chen terus memejamkan matanya, dan menanggapi para murid dengan sangat angkuh. Namun, tepat ketika Mo Chen membuka matanya,
ia sontak terkejut melihat fisik Ji Linghan. Dan berteriak, ini tubuh 7 indera yang indah. Dalam hatinya, gadis ini, memiliki fisik 7 indera yang indah, dia juga merupakan anak surgawi, aku rasa hanya butuh 3 atau 200 tahun, baginya untuk berkultivasi hingga mencapai Dao Immortal. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sekte kecil seperti ini memiliki 2 anak surgawi pada saat yang bersamaan. Ji Linghan merupakan anak Phoenix. Para murid mulai bergosip, apakah dia benar-benar seorang immortal? Mungkinkah seorang immortal datang ke dunia fana untuk membimbing kita? Diam, apa kamu lupa Master Sekte kita juga seorang immortal? Jadi tetua Mo Chen ini pasti teman lama Master Sekte. Tak menunggu lama, Ji Linghan bergegas melapor, Master Sekte, kali ini Lin Ning benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia berbohong pada kami, dia bilang Master Sekte tidak akan kembali selama 3 hari, dan membuat kami semua panik. Itu benar Master Sekte, yang dikatakan Saudari Ji benar. Jiang Cheng sontak panik, karena jelas orang yang mereka kira Lin Ning, adalah dia yang sedang menyamar. Dalam hatinya, sialan, aku lupa tentang masalah ini. Dan ia bergegas membuat alasan, agar mereka tidak mengungkit masalah itu. Apa kamu sudah lupa apa yang aku ajarkan pada kalian sepanjang waktu? Aku sudah bilang, bahwa kita semua ini adalah sebuah keluarga yang saling mencintai. Bagaimana kita bisa mengadukan saudaramu sendiri? Ji Linghan menanggapi, tapi Master Sekte, Lin Ning dia. Namun, Jiang Cheng bergegas memotong perkataannya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Juga masalah ini tidak boleh dibicarakan lagi di masa depan. Tanpa banyak tanya lagi, mereka semua hanya bisa mematuhi instruksi Jiang Cheng. Melihat mereka sudah tidak mengungkit masalah itu, Jiang Cheng sedikit lega, syukurlah, jika mereka terus membicarakan masalah ini sepanjang hari, aku bisa-bisa pusing. Setelah menenangkan mereka semua, Jiang Cheng berpikir. Ngomong-ngomong, sudah waktunya, Lin Ning dan yang lain keluar dari dalam peta Xuanji, juga biarkan orang tua ini, mengajari Lin Ning berlatih agar dia lebih cepat kuat. Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas mengeluarkan, Lin Ning, Luo Yuan dan Santai dari dalam peta Xuanji. Setelah dikeluarkan, Lin Ning langsung memeluk Jiang Cheng, Master Sekte, aku pikir kamu melupakan kita. Melihat itu, sontak membuat Ji Linghan geram, dalam hatinya, Cih, bukankah kamu tadi telah keluar sendiri dari peta Xuanji? Jangan berpura-pura sedih di depan Master Sekte. Jiang Cheng bergegas memperkenalkan penatua baru Sekte Feixian pada mereka, kemarilah Ning Ning dan sapa penatua Mo Chen, kalian berdua juga kemari, Luo Yuan, Santai. Dengan angkuhnya, Mo Chen membuka sebelah matanya, akan tetapi dia sontak terkejut ketika melihat Lin Ning. Ini garis keturunan Phoenix yang tersembunyi. Sementara itu, Lin Ning hanya bisa terheran melihat penatua Mo Chen yang begitu terkejut setelah melihatnya. Dengan penuh keterkejutan, Mo Chen berpikir, ada 3 anak surgawi di sekte tingkat rendah ini, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apakah dunia telah benar-benar berubah? Melihat ekspresi Mo Chen yang begitu terkejut, Jiang Cheng bertanya, apakah kamu tahu tentang garis keturunan Phoenix tersembunyi? Itu jelas, aku tahu. Orang dengan garis keturunan Phoenix yang tersembunyi adalah garis keturunan yang sangat cocok untuk melatih elemen gelap, bahkan di dunia immortal sangat jarang ditemukan. Tapi, sayang sekali anak ini tidak melatih teknik tipe gelap, jadi kekuatan garis keturunan Phoenix yang tersembunyi di tubuhnya belum dibangkitkan. Jiang Cheng menanggapi, Cih, sayang sekali tidak ada seorang pun di sekte Feixian yang pandai tentang elemen gelap. Dalam hati Mo Chen, hehe, aku sudah lama menunggu kamu mengatakan ini. Dengan semangat ia mengajukan dirinya, mungkinkah Master Sekte Jiang, telah melupakan julukan, lelaki tua ini, sebagai Dark Immortal Venerable. Teknik tipe gelap merupakan keahlianku, jadi bagaimana kalau membiarkan gadis ini memujaku sebagai Master, dan aku jamin dia akan menjadi kultivator tipe gelap terkuat di dunia fana. Dalam hatinya, ayolah, setujui, kamu harus setuju pokoknya. Jiang Cheng menanggapi, aku sih tidak masalah tentang hal itu. Hanya saja Lin Ning adalah murid penatua Ji,
jadi kamu harus meminta persetujuannya. Jilinghan membalas, selama Lin Ning tidak memujamu sebagai master Sekte Jiang, aku sama sekali tidak keberatan dia menjadi murid Penatua Mo. Akan tetapi, Lin Ning bergegas berteriak, menolak tawaran Tetua Mo, aku tidak setuju. Dan ia mengajukan protes, Master Sekte, kamu menipuku, jelas saat itu telah disetujui, bahwa jika aku melampaui basis kultivasi Penatua Ji, kamu akan menjadikan aku muridmu. Jiang Cheng menanggapi, tapi, aku benar-benar tidak tahu teknik tipe gelap, jadi jika kamu menjadi muridku itu hanya akan menghambat kultivasimu, jadi mari kita sudahi pembicaraan sampai di sini. Lin Ning sontak berteriak marah, kapan aku setuju, jelas kalian berdua yang membuat keputusan sendiri. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Da Huang berlari tergesa-gesa menghampiri mereka sambil berteriak, "Mama, mama." Mendengar teriakan Da Huang, Jiang Cheng bertanya, ada masalah apa Da Huang? Sesampainya di samping Jiang Cheng, Da Huang bergegas menjawab, "Mama, ada pecahan fragmen yang datang kemari." Pecahan Heart of the World, apakah benda itu bisa memiliki kaki, dan berjalan ke sini sendiri? Tak lama, dari kejauhan terlihat rombongan seseorang, yang terbang menaiki kereta burung bangau menuju Sekte Feixian. Melihat itu, Jiang Cheng bertanya, luar biasa, burung besar apa itu? Dalam hati Mo Chen, ambil kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan kakek ini. Dengan penuh percaya diri, ia membalas. Master Sekte Jiang, itu adalah burung liluan, makhluk roh tingkat 6, karena temperamennya yang tidak terlalu agresif, jadi dia sering dijinakkan oleh seseorang. Raja Iblis Harimau di belakang, bergumam kesal, anjing tua sialan, bahkan dia berpura-pura hebat demi menjilat bocah Jiang Cheng itu. Seperti yang diharapkan dari seorang immortal tua, dia pasti akan mengambil pusat perhatian raja ini. Sementara itu, para murid Sekte Feixian sontak terkejut. Itu sepertinya Putri Ningti dari dinasti Qianxing. Terlihat rombongan seseorang yang menuju Sekte Feixian, adalah rombongan Putri Ningti dari dinasti Qianxing. Jiang Cheng bertanya, Putri Ningti dari dinasti Qianxing, bagaimana dia bisa begitu merendahkan dirinya untuk datang ke Sekte Feixian kita? Murid di samping menanggapi, mungkinkah dia datang untuk menjadikan sekte kita, sekte nomor 1 di Mansion Qinglan? Dalam hati Jiang Cheng, orang-orang dari dinasti Qianxing akhirnya datang sendiri ke sini, ayolah, cepat beri aku alasan untuk meratakan kalian semua. Tak menunggu lama, rombongan Putri Ningti telah mendarat di Sekte Feixian. Akan tetapi, bangau yang mereka kendarai secara tiba-tiba, terkejut dan mulai berontak ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa Li Luan begitu ketakutan? Cepat lindungi putri. Melihat itu, Jiang Cheng bergegas menegur Raja Iblis Harimau, "Harimau kecil, roh jahatmu menakuti mobil para tamu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak bergerak, akan tetapi mereka sudah begitu ketakutan." Dengan cepat, Jiang Cheng menekan kepala Raja Iblis Harimau, agar dia menjadi kecil. "Harimau kecil, cepat tekan kekuatanmu, jangan membuat para tamu takut." Ya, baik." Tanpa basa-basi lagi, Raja Iblis Harimau bergegas menekan kekuatannya, dan berubah menjadi harimau kecil. Tak lama, rombongan Putri Ningti telah turun dari kereta, dan berjalan menghampiri kelompok Jiang Cheng. Xia Huojun bergegas menegur mereka, "Kalian telah bertemu sang putri, tapi masih belum berlutut." Dengan tanpa rasa takut, Jiang Cheng menanggapi, "Hei, kentut, singkirkan omong kosongmu itu." Melihat mereka sama sekali tak ingin berlutut, sontak membuat Xia Huojun geram, "Beraninya kalian." Para murid Sekte Feixian sontak berteriak panik, "Tahap Do Palace sudah berakhir, kita pasti mati, kalian jangan takut, bukankah ada tetua immortal di sisi kita?" Akan tetapi, Ningti bergegas menghentikan bawahannya, "Komandan Xia Huojun, cepat hentikan. Yang mulia putri, orang itu tidak menghormatimu dan dinasti Qianxing, jadi dia harus dihukum berat." Ningti membalas, "Sebelum datang ke sini, Ayah Kaisar sudah menjelaskan bahwa aku yang bertanggung jawab dalam perjalanan ini,
Apakah Komandan Xia Huojun telah melupakan itu? Mendengar itu, Xia Huojun bergegas menyimpan kembali senjatanya. Jenderal kedua akan mematuhi instruksi putri. Dalam hatinya, mungkin dia terpesona dengan penampilan bocah itu, bagaimanapun juga dia masih gadis kecil. Setelah menenangkan bawahannya, Ning Ti bergegas bertanya pada Jiang Cheng, "Tuan muda, kamu pasti Master Jiang, bukan? Jadi kenapa kamu tidak mengundang kami untuk masuk terlebih dahulu?" Dengan semangat Jiang Cheng menanggapi, "Tentu silakan masuk." Dalam hatinya, kenapa tidak jadi baku hantam? Gadis ini terlalu sopan, sebenarnya apa yang dia rencanakan?